samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, aku menyembahmu
sins and griefs to bear. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. All because we do not care. Rejoice, for your reward will be great in heaven. Everything to God in prayer. Selamat datang, saudara. Kami ucapkan buat saudara yang bergabung bersama kami pagi hari ini, atau ya kapanpun saudara menonton kebaktian kami. Kami ucapkan terima kasih karena saudara sudah mau bergabung bersama dengan kami. Kami sudah tiba di seri yang keempat, di seri khotbah kami yang mengikuti dengan serial TV The Chosen. Dan judulnya pada kesempatan kali ini adalah The Perfect Opportunity, atau kita bisa katakan sebagai satu kesempatan yang terbaik, kesempatan yang sempurna. Dan mari kita juga akan melihat apa yang akan kita bisa pelajari hari ini. Tapi mungkin bagi saudara yang belum pernah mengikuti kebaktian kami bisa sarankan bagi saudara untuk mengunduh aplikasinya, ataupun saudara bisa mengunjungi thechosen.tv melalui browser saudara, dan saudara bisa menontonnya di sana. Dan ketika saudara juga butuh informasi mengenai ICA, mengenai sekolah minggu, mengenai Go Groups, atau apapun, pastikan saudara juga berkunjung kepada website kami di icasby.com, ataupun saudara juga bisa menggunakan aplikasi Church Center dan cari gereja ICA. Oke, mari kita mau bicara sedikit juga sebelum kita memulai khotbah kami, bahwa acara serial televisi The Chosen ini dibuat sedemikian rupa, ditulis oleh sutradara dan juga mungkin penulis ceritanya itu dengan creative license, ya, di mana itu berarti mereka menggunakan sedikit kreativitas mereka menggunakan sedikit dramatisasi supaya cerita itu bisa berjalan dengan baik. Tapi di sini juga bahwa kami mau membicarakannya mungkin berulang-ulang kali kepada saudara, bahwa perlu bagi saudara untuk bisa mengetahui cerita yang sebenarnya yang ada di Alkitab. Karena memang mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan di sini atau di situ sedikit, atau bagaimana mereka menceritakan satu karakter yang ya mungkin di Alkitab hanya dikatakan orang ini atau hanya berupa sebuah nama, tapi kemudian mereka mengolahnya dengan latar belakang cerita, dan semuanya itu mungkin berdasarkan dari imajinasi mereka, berdasarkan dari kemampuan kreativitas mereka untuk mendramatisasi keseluruhan cerita. Itulah juga kenapa kami mau mengingatkan setiap saudara, ikuti program membaca Alkitab yang ada di ICA. Saudara bisa kunjungi Instagram kami di ICASBY, di @ICASBY. Saudara bisa ketemukan nanti program membaca Alkitab 2 pasal setiap hari, dan situ akan membantu saudara. Akan membantu saudara untuk mengetahui mana yang ada di dalam Alkitab, cerita mana yang memang sudah didramatisasi di dalam seri The Chosen ini. Tapi bagi saya pribadi, saya sungguh menikmati akan seri ini, ya. Saya merasa penulis ceritanya, saya merasa sutradaranya juga sudah memberikan begitu banyak dedikasi, ya, ketika mereka mempersiapkan seri ini, dari yang season yang pertama sampai yang season yang kedua ini. Dan terutama untuk yang seri yang keempat ini, saya begitu menikmatinya. Bahkan satu kesempatan saya katakan kepada istri saya, ada satu adegan di mana bagi saya, kalau dalam imajinasi saya, ya, kalau ini adalah sebuah film action, ya, di mana yang penuh dengan aksi dan laga, saya bisa membayangkan Tuhan Yesus itu berjalan dalam gerakan lambat, ya, dalam slow motion, di mana
di latar belakangnya itu ada ledakan yang begitu hebat ya, ada kobaran api di mana-mana. Bagi saya, dan tak tahu, mungkin kalau saudara tahu adegan yang mana itu, mungkin saudara bisa tulis di chat atau di kolom komentar nantinya. Dan bagi saudara yang belum menonton, pastikan untuk saudara bisa menonton dan saudara bisa tahu adegan mana yang saya maksud itu. Baik, kita mau mulai dengan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan, di mana kami bisa belajar Tuhan akan firman-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan pakai saya ya Tuhan untuk menjadi saluran ya Tuhan, untuk apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi isi pikiran-Mu ya Bapa. Sehingga Engkau sendiri ya Tuhan juga yang berbicara Tuhan kepada setiap yang menonton, kepada setiap yang mendengar ya Tuhan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan ini akan menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi film ini dimulai dengan mereka mau mencoba menggali akan cerita seorang lumpuh yang nantinya di dalam cerita selanjutnya akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus di dekat kolam Bethesda. Nah, kembali ini pentingnya kenapa saudara perlu membaca Alkitab itu sendiri, karena memang di sini diceritakan dia bernama Jesse di dalam film ini. Dan kemudian dia kebetulan punya seorang saudara yang bernama Simon. Dan mereka diceritakan bagaimana latar belakang dia dari kecil sampai dia besar, dan kemudian bagaimana akhirnya juga Simon ini yang merupakan adik dari Jesse, orang yang akan disembuhkan nantinya, itu memutuskan untuk bergabung dengan satu kelompok yang namanya Zealot. Lalu kemudian adegannya kemudian bergulir dan berganti kepada satu waktu di mana para murid-murid Tuhan Yesus itu memulai persiapan akan satu hari perayaan orang Israel. Dan diceritakan di sini perayaan itu adalah perayaan hari raya Pondok Daun. Nah, selama perayaan ini orang Israel itu akan tinggal di dalam kemah-kemah ya, atau yang mereka katakan pondok, yang atapnya itu dibuat dari rangkaian-rangkaian daun. Dan di situ mereka akan melakukan setiap aktivitas mereka, bahkan makan, bahkan mereka sebagian juga tidur di sana. Dan itu mempunyai arti tersendiri. Mereka tahu bahwa selama 7 hari dalam perayaan itu, mereka mau memperingati bagaimana orang Israel dulu selama 40 tahun lamanya harus mengembara di padang belantara. Dan di mana itu begitu banyak kesusahan yang harus mereka lalui, dan bagaimana Tuhan Yesus juga sudah menyertai mereka. Ya mungkin pada waktu itu dikatakan hanya sebagai Tuhan ya Yahweh ya. Oke. Dan kemudian pada waktu itu kita juga bisa tahu bahwa penyertaan Tuhan itu nyata, dan itu yang mereka diskusikan. Para murid itu berdiskusi tentang bagaimana Tuhan itu menyertai mereka, artinya bagi mereka bahwa setiap kesusahan itu pun mereka juga bisa keluar satu kali waktu nanti dari padang belantara itu. Lalu pada salah satu kesempatan, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya mengenai satu nubuatan yang ada di kitab Zakaria. Itu kita akan baca di Zakaria 14 ayat yang ke-16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Di sini Yakobus bertanya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah benar nantinya orang-orang yang saudara perhatikan, bangsa-bangsa yang telah menyerang Yerusalem, dan itu berarti musuh. Sebelumnya itu bagi bangsa Israel. Dan bagi sebagian orang Israel, mereka itu pasti ingat dalam sejarah itu bangsa Asyur, bangsa Babylon, atau mungkin yang sekarang pada waktu zamannya Tuhan Yesus itu adalah bangsa Romawi.
di mana pada waktu itu bangsa Israel berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Nah, bagi Yakobus dia mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin kalau musuh-musuh orang Israel itu nantinya itu bisa merayakan hari raya Pondok Daun itu bersama-sama dengan orang Yahudi. Jadi merayakannya bersama-sama di satu tempat, merayakannya bahkan itu merayakan hari raya perayaan yang cukup berarti ya. Itu salah satu hari raya Pondok Daun itu merupakan salah satu hari raya yang besar bagi orang Yahudi. Bagi Yakobus dia bertanya-tanya bahwa musuh-musuh orang Israel itu pastilah mereka tidak mengerti akan arti dari perayaan ini. Di mana orang Yahudi sudah melewati berbagai kesusahan. Lalu apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus ini sangat menarik bagi saya. Walaupun ini memang kembali dramatisasi dari penulis cerita dari serial The Chosen ini. Tapi dari sini kita bisa belajar sesuatu. Bahkan ini yang akan kita bahas menjadi hal yang utama yang kita mau pelajari bersama-sama pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Yesus menjawab dengan bahwa semua itu mungkin. Tetapi sesuatu haruslah diubahkan. Dan kemudian Tuhan juga melanjutkan dengan setiap orang pada satu titik tertentu pastilah melewati padang belantara mereka. Kedua hal ini yang harus kita akan ingat bahwa sesuatu harus berubah dan semua orang pastilah pernah melewati padang belantara mereka. Dan dari situ saya pribadi diingatkan juga bahwa kita semua juga dulunya adalah musuh Allah. Pada waktu satu titik di dalam kehidupan kita, kita pernah menjadi musuh Allah. Kita pernah menjadi seteru dengan Allah. Dan ini yang dikatakan juga di kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-10 bagian yang pertama, bagian A. Dikatakan sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, ini yang artinya lawan ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Kita ketika kita masih seteru, ketika kita masih menjadi lawan, ketika kita masih menjadi musuh, Tuhan Yesus mau mendamaikan kita dengan Bapaknya, dengan Allah, dengan dirinya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita yang dahulu adalah lawan, adalah musuh, diubahkan untuk menjadi kawan. Kita yang dulu adalah dalam perseteruan dengan Allah, dirubah menjadi persekutuan dengan Allah. Dan dari sini kita juga bisa melihat, terutama dari cerita di film ini nanti selanjutnya, saudara bisa perhatikan, ada 3 karakter yang juga memberikan kita 3 cara bagaimana kita dulunya itu bisa menjadi musuh Allah. Saya percaya tentunya ada lebih dari 3 cara ya, ada lebih dari 3 karakter bagaimana kita bisa menjadi musuh atau kita bisa menjadi lawan dari Allah. Tetapi mari karena kita berdasarkan dari film ini, kita bisa melihat ada 3 karakter yang kita mau kupas, ada 3 karakter yang kita mau bahas di sini. Dan dari ketiga hal itu, semoga kita bisa melihat kembali hidup kita sebelumnya. Apakah kita juga pernah melakukan hal yang sama? Apakah kita juga pernah hidup seperti demikian? Ataukah juga bagi saudara, biarlah ini menjadi satu panggilan. Kalau saudara memang sekarang berada dalam hidup yang sama, mari kita mau diubahkan. Kita mau diubahkan jadi teman, jadi kawan dari Tuhan, dari Bapa, dari Allah. Jadi dari perseteruan dengan Tuhan menjadi persekutuan dengan Tuhan. Baiklah, yang pertama kita bisa lihat itu dari seorang yang bernama Simon tadi ya, Simon. Dan yang diceritakan di sini dia adalah seorang zealot. Simon ini nantinya kalau di dalam Alkitab diceritakan dia juga akhirnya akan bergabung menjadi salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi
Di dalam Alkitab memang tidak banyak dikatakan tentang latar belakang atau siapakah Simon itu. Bahkan di Alkitab hanya tertulis Simon orang Zealot atau beberapa, tapi kebanyakan hanya menyatakan atau menulis tentang namanya. Disinilah ketika kita mau pelajari lebih dalam, kita kembali saya ingatkan di dalam film ini semua itu adalah creative license mereka, di mana mereka mendramatisasinya ketika mereka membuat segala sesuatu dengan lebih dramatis. Tapi kita mau fokus lebih kepada Zealot itu, di mana kita bisa belajar dari kelompok yang menamakan dirinya orang-orang Zealot. Di Alkitab pun kita bisa melihat bahwa Zealot ini adalah satu kelompok orang Yahudi yang mendedikasikan dirinya secara langsung untuk menentang pemerintahan bangsa Romawi. Dan mereka tidak segan bahkan untuk menggunakan cara-cara kekerasan. Jadi mereka ini seperti satu kelompok paramiliter mungkin ya. Mereka berlatih, mereka berlatih bela diri mungkin. Dan mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan kerajaan Romawi atas bangsa Israel waktu itu. Setiap orang Yahudi pada umumnya, mereka tahu akan satu nubuatan bahwa Mesias akan datang dan akan melepaskan mereka dari tirani, dari pemerintahan yang menjajah mereka. Tapi bagi orang Zealot ini mereka tidak mau menunggu dan hanya duduk manis dan tidak melakukan apa-apa. Mereka percaya mereka perlu melakukan sesuatu. Tapi disinilah permasalahannya itu, bahwa mereka memilih satu jalan dengan kekerasan. Jalan yang mereka pikir adalah benar bagi mereka sendiri. Dan di sini kita belajar bahwa jalan yang mereka pilih adalah jalan yang salah. Saudara kita semua pun, kalau kita melihat kembali akan hidup kita bisa seperti orang Zealot ini. Kita sudah menjadikan diri kita musuh Allah. Ketika kita mencoba melakukan sesuatu dengan cara yang salah. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai 9 di sana tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tapi berapa banyak saudara dari kita yang memilih untuk melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri? Kenapa begitu saudara? Saya percaya karena seringkali kita berpikir bahwa cara-cara Tuhan itu susah untuk dilakukan. Kita berpikir kalau ada cara yang lebih gampang, kenapa kita harus pakai cara yang lebih susah? Benar begitu saudara? Atau mungkin begini, seringkali bagi kita cara-cara Tuhan itu tidak masuk akal. Karena kita merasa ya tidak mungkin lah begini caranya. Ada cara yang kita merasa ya ini harusnya begini Tuhan. Padahal seperti yang kita sudah baca barusan, padahal sudah tertulis tadi di kitab Yesaya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku daripada jalanmu, rancanganku daripada rancanganmu. Saudara, kita perlu ingat kembali bahwa apapun yang kita bisa pikirkan, kemampuan kita berpikir tidak akan bisa melawan tingginya cara-cara Tuhan, pemikiran Tuhan, rancangan-rancangannya Dia. Orang Zealot ini juga kemudian kalau kita perhatikan menjadi satu bukti nyata bagaimana cara-cara kita sendiri itu tidak akan berhasil nantinya. Seperti sejarah sudah tertulis, fakta menunjukkan, fakta sejarah mencatat kalau pemberontakan orang Zealot ini di dalam sejarah itu pada akhirnya hanya mendatangkan kehancuran bagi kota-kota orang Israel.
ketika akhirnya bangsa Romawi melawan balik ya dari pemberontakan itu, dan kota-kota orang Israel itu banyak yang hancur. Sedangkan orang Kristen dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan Tuhan, caranya Tuhan, dalam 300 tahun orang Kristen bisa merubah kerajaan Romawi itu menerima kekristenan, bahkan menjadikan kekristenan sebagai agama resmi negara mereka. Bayangkan itu saudara, pikirkan itu saudara. Maukah kita pakai cara-cara kita? Ataukah kita mau pakai caranya Tuhan? Yang kedua, bisa kita lihat dari karakter yang selanjutnya di dalam cerita ini, yang diumpamakan namanya Jesse. Seorang yang akan disembuhkan Tuhan Yesus nantinya di dekat kolam Bethesda. Kembali, nama Jesse ini hanya nama karangan ya. Tapi kita mau perhatikan orang yang sama, bahwa ini adalah orang yang akan disembuhkan Tuhan nantinya di kolam Bethesda. Kita bisa baca ceritanya di kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kita mau berhenti dulu di situ. Saudara, memang kebenaran tentang kolam Bethesda itu masih banyak diperdebatkan oleh para ahli. Mereka pun juga belum bisa menemukan dari situs-situs penggalian ya secara arkeologis apakah benar yang mereka temukan itu adalah benar-benar kolam Bethesda. Dan juga cerita mengenai ketika air itu digoncangkan oleh malaikat ya, dan bagaimana orang bisa sembuh daripada air itu semua masih banyak perdebatan. Bahkan sebagian mengatakan bahwa itu hanyalah legenda, cerita rakyat. Dan ya, kita juga hanya bisa sampai di situ bahwa tapi hal yang kita bisa pelajari dari seorang yang bahkan sampai 38 tahun berada di sana adalah kita juga bisa menjadikan diri kita menjadi seteru Allah. Kita juga bisa menjadikan diri kita seperti musuh Allah ketika kita mencari pertolongan dari tempat yang salah. Saudara, bagi orang ini jawaban dari masalahnya hampir pasti adalah mukjizat kesembuhan. Karena mungkin dengan teknologi kedokteran, kesembuhan itu hampir tidak mungkin bagi orang ini. Hanya sebuah mukjizat yang bisa terjadi yang membuat orang ini sembuh dan berjalan. Tapi kemudian disinilah letak yang menjadi masalahnya, bahwa dia mencarinya di tempat yang salah. Dia mencarinya di tempat kolam Bethesda. Alih-alih dia pergi ke bait Allah, di mana mungkin di sana dia bisa menyembah Tuhan, dia benar-benar bisa mencari Tuhan, mencari Tuhan yang menjadi sumber mukjizat itu. Tapi dia malah berada di kolam Bethesda.
Tapi Tuhan itu sangatlah baik bagi kita semua, saudara. Saya percaya itu, dan saya agak kesulitan menggambarkannya dalam bahasa Indonesia mungkin. Bahasa Jawa mungkin kalau saya katakan itu, saking Tuhan itu api, saking Tuhan itu baik. Tuhan itu mau datang ke tempat di mana kita berada pada saat ini. Walaupun itu adalah tempat yang salah. Walaupun itu adalah tempat yang di mana kita seharusnya tidak berada. Dan menyembuhkan kita, dan membebaskan kita, dan menarik kita keluar dari tempat itu. Kita mau baca di Mazmur 139 ayat yang ke-8. Ini adalah juga salah satu potongan bagian dari Alkitab yang digambarkan di dalam film itu. Murid-murid itu berusaha menghafal ayat ini. Tapi di situ dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudara ini berkata bahwa Tuhan mau datang kemanapun. Bahkan kemanapun kita berada, Tuhan itu bisa berada di sana. Tuhan akan ada di situ. Dimanapun saudara berada sekarang, Tuhan mau datang dan menyembuhkan saudara. Apakah sekarang tempat itu adalah tempat yang dipenuhi dengan minuman keras mungkin, dengan obat-obatan atau dengan pornografi? Apakah itu adalah tempat yang dipenuhi dengan kepalsuan, tempat yang dipenuhi dengan amarah, tempat yang dipenuhi dengan ketakutan? Saudara, Tuhan mau datang kemanapun saudara berada. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan mau membawa saudara keluar dari tempat itu. Yang ketiga, saudara, kita bisa baca selanjutnya di Yohanes 5 ayat yang 10 sampai yang ke-13. Dikatakan di situ, karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara, kita sudah membaca selanjutnya dari cerita tadi. Dan kita bisa mendengar, saudara, kita bisa membaca bahwa kita bisa menjadikan diri kita menjadi musuh Allah ketika kita menaruh perhatian kita kepada hal-hal yang salah. Pada kasus ini, pada cerita ini, di mana orang-orang Yahudi yang berada di sekitar di sana, bukannya mereka ikut bersukacita melihat ada seseorang disembuhkan, atau hal yang mungkin yang lebih membingungkan saya ya, bagi saya heran sekali bahwa ketika mereka melihat mukjizat terjadi, ada satu mukjizat kesembuhan terjadi. Tetapi apa yang menjadi fokus perhatian mereka pada waktu itu adalah terjadi satu pelanggaran peraturan hari Sabat. Bahwa ada peraturan di hari Sabat bahwa mereka tidak boleh melakukan satu pekerjaan, satu kegiatan ya. Makanya dikatakan di dalam film itu memindahkan satu objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah satu fokus yang salah, saudara. Dan ketika kita pun menaruh perhatian yang salah, kita sudah menjadikan diri kita seteru dengan Tuhan. Pelajaran yang jelas bahwa jangan sampai kita itu salfok, jangan sampai kita itu salah fokus, saudara. Tuhan Yesus dalam ayat selanjutnya, kalau kita baca di Yohanes 5, ayat yang ke-39 sampai 42, di sini dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia,
Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Tuhan Yesus memperingatkan kita semua. Jangan sampai kita memiliki fokus yang salah. Jangan sampai juga ada doktrin yang berbeda menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mengasihi saudara kita. Jangan sampai mungkin ada tradisi yang berbeda yang menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Bahkan jangan sampai ada satu kesalahan itu menghalangi kita, menghalangi saudara untuk bisa menghalangi kita mengasihi sesama kita. Karena kita tahu Tuhan itu tidak menaruh perhatiannya pada kesalahan. Bahkan kepada kesalahan-kesalahan yang kita buat, kesalahan-kesalahan yang saudara pernah lakukan dulu. Allah itu adalah kasih. Dan kasih-Nya itu melampaui segala kesalahan. Karena kasih-Nya itulah kita yang dahulu seteru. Kita yang dahulunya lawan, kita yang dahulunya musuh Tuhan. Itu bisa menjadi kawan bagi Dia. Menjadi sekutu di dalam Dia. Saudara, hari ini kita akan menutup dengan satu doa buat saudara. Yang mungkin sebagian saudara merasa apakah saudara adalah salah satu dari 3 orang yang sudah sampaikan barusan. Ketika kita yang dahulunya melakukan sesuatu dengan cara-cara kita sendiri. Ketika kita mungkin juga mencari pertolongan yang salah. Ketika kita juga menaruh perhatian pada hal-hal yang salah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami yang ketika masih adalah seterumu Tuhan. Kami yang ketika kami masih adalah musuh-Mu. Tapi Engkau perdamaikan dengan Engkau sendiri. Melalui darah-Mu yang Engkau curahkan di atas kayu salib. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Bagi kita semua. Kami dilayakkan. Kami dimampukan Tuhan. Kami diubahkan. Untuk menjadi kawan-Mu. Engkau mengubah kami. Yang dahulunya seteru. Menjadi sekutu bagi Engkau. Tuhan, ampunilah kami kalau kami masih terus melakukan segala sesuatu Tuhan masih dengan cara yang salah ya Bapa. Dengan cara yang menurut hikmat kami sendiri. Dengan cara yang bukan menurut hikmat-Mu. Dengan cara-cara yang bukan adalah cara-cara-Mu. Engkau sendiri yang nyatakan Tuhan kepada setiap kami. Apa itu Bapa? Kalaupun itu ada ya Bapa, ubahkan Tuhan, ampuni kami. Dan bantu kami Tuhan untuk bisa hidup berdasarkan menurut jalan-jalan-Mu. Menurut cara-cara-Mu ya Bapa. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih terus mencari pertolongan di tempat yang salah. Apapun tempat itu Tuhan. Tempat yang penuh kebohongan, tempat yang penuh dengan keputusasaan. Bukannya mencari Engkau Tuhan, yang menjadi sumber akan segala sesuatu Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang menjadi sumber jawaban bagi setiap permasalahan, bagi setiap apa yang ada di dalam hidup kami. Dan bantu kami Tuhan, untuk mencari di tempat yang benar. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih terus menaruh perhatian pada hal-hal yang salah di dalam hidup kami. Bahkan hal-hal yang mungkin kita pikir itu penting. Segala sesuatu itu Tuhan, Engkau yang akan ubahkan cara berpikir kami. Tuhan, kasih setia-Mu, itulah yang seharusnya menjadi pusat perhatian di dalam kehidupan kami. Kembali ya Tuhan, kasih yang mengubah kami. Yang dahulunya adalah seteru-Mu menjadi sekutu-Mu.
Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami yang masih jauh dari sempurna ini. Untuk bisa ya Tuhan, melakukan semuanya sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Melakukan mencari Engkau ya Tuhan. Dan kemudian juga menempatkan perhatian kami pada hal-hal yang benar. Saudara, kemudian saya mau undang setiap saudara juga, mari angkat tangan saudara dan terima doa berkat. Saya akan ambil doa berkat ini dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dikatakan di situ, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, saya berdoa kepada setiap saudara yang sudah menerima pendamaian dengan Tuhan. Bahwa setiap saudara dipercayakan pelayanan pendamaian juga kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan biarlah penyertaan Tuhan menyertai saudara hari ini, besok, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara kembali bahwa saudara sudah bergabung bersama dengan kami untuk kebaktian kami. Kami harap kami bisa bertemu kembali dengan saudara di minggu depan. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Minggu depan ICA akan mengadakan perjamuan kudus. Kami mengajak Anda untuk mempersiapkan roti serta minuman untuk perjamuan kudus di rumah. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dan mengikuti perjamuan kudus bersama dari rumah masing-masing. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu Church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.